Hai semuanya, welcome back to my channel. Sorry banget, udah lama banget aku nggak buat video. Dan hari ini, sebelum aku masuk ke sesuai judul video hari ini, aku mau quick live update sedikit kenapa aku belum buat video hingga saat ini. Pertama, aku di tahun 2019 sampai Februari 2019 bisa dibilang aku cukup padat sama pekerjaan aku. Buat yang belum tahu, aku ini kerja sebagai freelance. Jadi aku mengambil banyak beberapa job. Dan ya, semua hilang sejak corona hadir di Indonesia, literally semuanya hilang. Jadi aku terakhir kerja itu Februari, jadi dari bulan Maret sampai saat ini, berarti saat ini Agustus, itu udah sekitar 6 bulan aku nganggur. Aku sempat mengalami yang namanya mental breakdown, aku benar-benar stres, berat badan aku bahkan turun sampai 5 kilo. But anyway, aku sudah berhasil overcome itu semua. So ya, sekarang aku sudah ada mood dan sudah ada niat dan sudah terkumpul semua. So ya, sekarang aku sudah bisa hadir di sini untuk kalian untuk buat video. So ya, sesuai dengan judulnya, aku akan bahas soal pengalaman aku operasi tumor payudara. Mungkin hal ini masih awam dan aku juga lihat di YouTube video soal ini, membahas soal ini juga masih sedikit. Jadi aku akan mulai dari poin pertama, yaitu awal mula aku tahu aku ada tumor payudara. Jadi saat itu aku berusia 17 tahun 2015. Aku lupa di bulan berapa. Pokoknya aku saat itu tahu aku ada benjolan di payudara. Dan aku sebenarnya udah tahu di awal aku ada something di dalam payudara aku, cuma aku pikir kayaknya itu normal deh, kayaknya semua perempuan punya, aku pikir begitu kan. Aku nggak mau bahas ke orang tua awalnya kan, sampai akhirnya suatu ketika aku merasa kok kayaknya si benjolan ini tuh makin besar. Jadi tuh aku merasakannya tuh di sini nih. Jadi di sini tuh kalau lagi mandi kita sabunan gitu, kok ini berasa ada yang nonjol, tapi nonjolnya tuh jalan gitu. Jadi kalau dipencet di jalan pindah gitu. Nah, akhirnya setelah sekian lama aku memikirkan, akhirnya aku memutuskan aku cerita ke orang tua. Jadi aku cerita ke orang tua, habis aku cerita ke orang tua, ya orang tua aku pikir, terutama mama, mungkin mama pikir mungkin mau datang bulan kali, makanya begitu. Jadi ya udah kita pikir awalnya efek datang bulan. Terus juga aku kan tanya-tanya ke temennya, emang kalau lagi datang bulan payudara tuh rasanya gimana sih? Ada yang bilang katanya rasanya kenceng, keras. Ada juga yang bilang payudaranya sakit gitu. Tapi mereka nggak mention soal ada benjolan gitu kan. Terus ya yaudah aku pikir, oh mungkin aku payudaranya begini karena lagi mau datang bulan. Karena emang saat itu mau datang bulan. Tapi selama ini aku datang bulan nggak pernah aku merasakan seperti itu. Yang nggak tahu ya, mungkin karena saat itu aku nggak sadar, aku nggak merhatiin gitu loh. Terus yaudah pada akhirnya setelah selesai datang bulan masih seperti itu. Terus juga kan saat itu kan aku masih SMA ya, jadi aku juga nggak mau terlalu mikirin deh. Dan juga saat itu aku udah tinggal berapa minggu lagi juga ujian sekolah, jadi aku fokus mikirin ujian sekolah aja. Terus pada akhirnya sekitar udah berapa lama gitu aku merasa kok kayaknya sakit ya, nyeri gitu loh, nyeri. Terus aku pikir kan aku udah selesai datang bulan, kenapa masih nyeri gitu loh. Terus aku tanya lagi ke teman-teman aku kan yang katanya kalau lagi datang bulan payudaranya suka sakit. Kata mereka ya kalau udah selesai datang bulan sih nggak bakal ada merasakan sakit atau apa. Yaudah aku mulai merasa kayaknya gak beres nih si benjolan yang ada di payudara aku nih. Terus yaudah akhirnya aku minta orang tua aku bawa aku ke dokter. Terus yaudah akhirnya kita pergi ke dokter langganan. Itu udah dokter dari mamaku kecil. Terus dia cek payudara aku. Jadi dia pertama ya ngecek biasa pakai stetoskop. Terus dia raba payudara aku. Dia raba, dia pencet-pencet gini, dia nanya di mana rasa benjolannya. Terus aku tunjukin kan. Terus kata mereka, kata si dokter, ini sepertinya ada benjolan deh. Saya takut ada terjadi sesuatu. Tapi nggak apa-apa, saya kasih obat dulu. Jadi aku dikasih obat minum, tapi aku nggak tahu obat minum itu fungsinya apa, karena si dokter langganan aku ini selalu bilang nggak apa-apa kok, tenang aja, nggak apa-apa. Dia selalu ngomong begitu, apapun yang kita rasakan sakitnya. Mungkin maksud dia menenangkan pasien kali ya, supaya nggak stres. Terus yaudah akhirnya 2 minggu aku kembali lagi ke dia, karena setelah minum obat itu aku merasa ya benjolan tersebut tetap ada.
Karena merasa habis minum obat gak ada reaksi apa-apa, ya udah akhirnya si dokter langganan aku ini suggest kita untuk pergi ke dokter bedah untuk diperiksa lebih lanjut, dan dia merekomendasi beberapa rumah sakit ya kan. Karena saat itu aku udah deket-deket mau ujian, jadi aku agak bingung ya mau ngambil waktunya kapan gitu loh, karena aku nggak mau ketinggalan pelajaran, karena pelajaran aku tuh banyak. Ya udah akhirnya setelah aku selesai ujian sekolah, baru aku nyari-nyari dokter sesuai yang direkomendasikan sama dokter langganan aku. Aku pergi ke, ada kali hampir ke 5 rumah sakit. Aku pernah ke rumah sakit yang di daerah Bendungan Hilir sana, Angkatan Laut atau Angkatan Darat aku lupa. Terus aku juga pernah pergi ke rumah sakit Husada. Aku juga pernah pergi ke rumah sakit yang di daerah Tangerang, aku lupa apa namanya. Terus pokoknya terakhir aku ke rumah sakit Pluit ya kan. Nah kalau rumah sakit Pluit itu sebenarnya rekomendasi dari teman mama sih, bukan dari si dokter langganan aku. Semua jawaban dokter sama, ya ada sesuatu dan sepertinya harus dioperasi. Jujur, reaksi orang tua aku pastinya kaget saat itu, dan juga saat itu kan aku punya pacar ya. Dan juga aku bingung nih gimana ya nyampein ke pacar aku ya, apalagi sebenarnya sih ya nggak sulit sih nyampein ke pacar aku, karena saat itu pacar aku usianya 24, jadi ya dia udah paham lah ya, udah dewasa kan. Cuma aku bingung aja nyampeinnya gimana nih, cewek lu tuh udah sakit ya payudaranya kan. Terus kayak agak gimana gitu, masa ngomong sayang payudara aku bermasalah nih gini-gini, pasti kan gimana gitu kan. Dia udah, aku pikir ya udah aku keep it aja dulu deh sampai aku benar-benar ada hasil ya kan. Akhirnya dari semua dokter semuanya bilang operasi, cek gitu segala macem. Ya udah akhirnya kita memilih ke dokter yang di rumah sakit Pluit, karena rumahku dekat sama Pluit, jadi aku pilih yang rumah sakit Pluit. Aku pilih sesuai yang direkomendasikan teman mama. Jadi teman mama dulu ada operasi apa aku lupa, tapi dokter bedahnya dia, karena menurut mereka dokter bedahnya tuh bagus, gak ada apa ya bilangnya ya, gak ada bekas jahitan gitu katanya. So karena kita awalnya tuh takut juga bakal bekas jahitannya di daerah dada-dada sini gitu ya, dimana yang terlihat kalau kita pakai baju. Jadi ya tentunya orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, jadi dicarikan dokter yang kalau bisa ya gak ada bekas jahitan atau bekas operasinya. Setelah keluar hasil, ya udah akhirnya aku memberanikan diri cerita ke mantan aku saat itu. Ya, kenapa aku sebut mantan, karena sekarang karena ya udah nggak sama dia lagi. Tapi kita putus bukan karena hal itu. Ya udah kata mantan aku, ya udah baiknya dibereskan secepatnya. Karena menurut dia ya takutnya kan kenapa-napa ya kan. Mungkin dia juga mikirnya jauh kali ya, mungkin takut kanker atau gimana. Dan juga jujur saat itu aku stres banget, karena ya aneh aja sih menurut aku, seusia 17 tahun saat itu aku udah ada tumor di payudara. Terus ya udah aku mencoba berdoa, menenangkan diri gitu kan. Sampai akhirnya aku datang ke dokter yang di rumah sakit Pluit ini. Waktu itu dokternya rame banget dan dia cuma praktek malam, jadi itu ngantri itu bisa sampai jam 1 jam 2 pagi baru masuk. Dan besokan aku sekolah. Capek banget hari, bener-bener kalau mengingat saat-saat itu tuh capek banget harus bolak-balik ke dokter Pluit, karena dokternya prakteknya malam dan juga pasiennya banyak banget. Pasien dia tuh bisa dibilang sejabodetabek. Jadi ya mungkin karena sebagus itu dokternya, maka dia ramai ya kan. Diperiksa sama dia, kemudian kata dia, saya kasih surat USG ya, di USG dulu. Nanti dari hasil USG-nya baru kita bisa tentukan apakah perlu operasi atau enggak. Tapi benjolan yang aku rasakan saat itu tuh besar sekali, kira-kira ya seginilah. Kira-kira itu 4 cm. Dan bener aja ternyata hasil USG-nya tuh 4 cm. Habis itu kita dikasih surat, kita bebas pilih mau tanggal berapa USG. Waktu itu USG-nya bisa di hari Sabtu. Jadi aku hari Sabtu USG, dan turns out bener kiri kanan aku ada tumor. Tapi itu adalah tumor
Tapi itu adalah tumor jinak, bukan yang berbahaya. Kalau berbahaya itu dia dipegang nggak geser, sedangkan ini kalau dipegang tuh geser. Jadi ya itu masih termasuk ya tumor aman gitu ya, tumor jinak lah, tidak berbahaya. Saat itu aku lupa ya, aku ngerasain di kiri perikanan ya, pokoknya yang besar banget itu yang kira-kira segini nih. Aku lupa sih ini di dada kiri pada dada kanan. Pokoknya aku cuma ngerasain di salah satu dada, tapi ternyata pas hasil USG kiri kanan ada, cuma yang paling besar tuh ya di salah satunya itu loh. Habis itu kita balik lagi ke dokternya, kita balik ke dokter, dok hasil USG begini gini gini gini. Ya udah kata dokter, ini ada yang cukup besar nih 4 cm, tapi kiri kanan ada gitu. Mau operasi sebelah aja apa operasi kiri kanan? Akhirnya ya aku memutuskan sih ya kita operasi kiri kanan deh gitu. Nah terus udah gitu dokternya juga baik, kita juga jelasin, dok saya masih sekolah dok, apa bisa pilih tanggal gitu. Kata dia ya ini sih sebenarnya tidak terlalu mendesak gitu loh, kalau misalkan kamu mau nanti-nanti aja ya silahkan gitu. Tapi menurut dokternya yang 4 cm ini ya harus dioperasi gitu loh. Jadi kalau misalkan mau operasi yang sebelah dulu nggak apa-apa, nextnya lagi kapan baru sebelahnya lagi. Cuma kan jadinya buang biaya operasi 2 kali ya. Terus juga aku bilang yaudah deh ntar dulu ya dok, tunggu aku selesai ujian sekolah karena emang mau ujian saat itu kan. Ya udah akhirnya menunggu dan selama menunggu tanggal operasi itu aku juga nggak dikasih obat apa-apa gitu loh. Jadi ya udah bener-bener kayak live normal aja, cuma ya tetap begitu awalnya ya, begitu kita belum tahu ada sesuatu gitu loh, maksudnya kita belum tahu nih kalau ini tumor, ya aku pikirannya ya biasa aja gitu loh. Tapi begitu aku tahu ada tumor nih, aku jadi stres dong kepikirannya kan. Aduh masa aneh sih seumur segini ada tumor, aduh gimana dong ya kan, pasti mikirnya begitu kan. Karena aku jadi stres saat itu, aku stres. Dan ya namanya usia segitu kan aku belum bisa self control dengan baik kan. Jadi ya gampang sekali kepikiran, dan juga tentunya aku tetaplah pasti namanya manusia pasti ada rasa takut mati ya kan, takut operasinya gagal atau apa, pokoknya aku takut sekali, dan juga takut pacar aku ninggalin aku dan lain-lain. Tapi puji Tuhan saat itu mantan aku sih ya sutukan, walaupun dia nggak bisa berada di sisi aku selama aku di rumah sakit karena mantan aku saat itu kan kerjanya kan di luar ya. Jadi ya sebelum aku operasi dia memang udah harus balik keluar. Nah terus udah gitu tibalah saatnya operasi. Aku ingat banget aku masuk rumah sakit itu 12 Juli 2015 dan aku masuk tengah malam. Jadi 24 jam sebelum operasi aku udah harus puasa. Paginya aku dibawa ke kamar bedah untuk operasi sekitar jam 9-an lah. Nah selama puasa itu benar-benar nggak boleh makan minum sama sekali. Terus juga sebelum operasi juga si dokter udah kayak nandain gitu pakai spidol, ditandain di mana yang harus dibelek. Terus aku udah takut nih, aduh kok tinggi banget ya di daerah-daerah sini, berarti ntar nggak bisa pakai baju kayak tank top gitu dong ya kan. Tapi ya ternyata di operasinya ya bukan di atas sana gitu, itu cuma menandakan aja posisi si tumornya itu ada di mana ya kan. Nah terus ya udah akhirnya operasi lah kita. Aku ganti baju bedah, terus aku pergi ke ruang operasi. Terus ya pada saat ke ruang operasi itu dingin banget sih ruangannya, yang aku ingat tuh benar-benar ruangannya dingin banget, pakai banget. Jadi pas masuk itu tuh kalau di rumah sakit fluid ya, dibuka pintunya begini, set masuk ya kan. Terus set buka lagi pintu masuk benar-benar area kamar operasi, dan di situ tuh udah nggak boleh didampingi oleh guardian atau orang tua atau wali. Jadi ya di pintu yang kedua yang begini aku udah pisah sama mama aku. Udah gitu masuk, aku dipakein itu apa namanya, shower cap ya kan, hair cap ya kan. Terus udah gitu ya sudah aku pindah ke ranjang operasi. Sebenarnya bukan ranjang, lebih tepatnya kayak meja, dan bahannya kayak stainless gitu, dan itu dingin banget karena baju operasi itu dia kan cuma ngikat begini, jadi dia kayak
kayak apa ya, dia kayak begini bentuknya, bulat begini, terus kayak kaos lengannya pendek segini doang nih, segini doang. Terus udah gitu dia diikat doang nih di belakang sini nih, di belakang leher gitu diikat doang. Jadi belakang kita nih bolong rasanya, makanya begitu dipindahin ke meja operasi tuh rasanya dingin gitu loh badan. Dan aku cuma pakai celana dalam ya kan. Terus yang aku ingat saat itu ya aku berdoa terus dalam hati ya supaya segala operasinya semua berjalan dengan baik dan lancar. Terus juga aku pas nyampe di meja operasi juga nggak langsung dioperasi. Jadi ada satu, aku lupa suster apa dokter, dia nyuntikin aku di sini nih, nyuntikin sesuatu. Habis itu kayak pas suntikannya diangkat, kayak di sisa cairannya kayak dibeleberin gitu ke kulit aku. Jadi kayak tes alergi. Katanya ini adalah cairan-cairan yang akan masuk selama aku operasi, jadi di tes alergi dulu. Sekitar begitu tes alergi selesai sekitar 15-30 menit, nggak lama dokter datang, ya udah aku dimasukin obat bius. Obat biusnya itu lewat infus, jadi kan waktu itu aku infus di sini ya. Kan kalau di infusan itu kan kayak ada selang yang bisa dibuka sedikit tuh, ada tutupnya. Nah itu kalian bisa masukin obat ya, karena dari situ aku dimasukin obat biusnya. Begitu obat bius masuk, ya udah aku langsung tertidur gitu. Tertidur nggak sadarkan apa-apa. Nggak taunya begitu aku bangun, itu juga aku dibangunin, dipanggil-panggil gitu kan, ditanya ngerasain apa. Terus aku bilang ya aku rasain dingin, karena kamar operasi itu dingin banget, bener-bener dingin banget. Terus aku inget kiri kanan aku juga ada orang yang ya aku nggak tahu sih apakah dia setelah, kayaknya sih dia juga sama aku, jadi dia udah dioperasi cuma nunggu sadar aja gitu loh. Jadi aku inget kiri aku itu adalah meja, dan di situ ada suster yang kayak sambil ngetik-ngetik gitu ya, mungkin maksudnya mau menunggu reaksi aku setelah operasi atau gimana. Jadi dia merekap data di situ. Dan sebelah sini aku, sebelah sini dia itu ya pasien juga, pasiennya cowok deh seingat aku, karena aku dengar suaranya cowok. Habis itu ya udah dia nanya yang aku rasain apa, aku bilang dingin, karena emang dingin banget kan. Terus dia nanya lagi selain ngerasain dingin apa, aku bilang pusing. Jadi kayaknya obat bius itu belum hilang total, jadi aku masih pusing. Terus mata aku masih burem liatnya ya kan. Terus jadi kayak masih berat banget untuk melek gitu, masih sulit. Terus udah aku ngilang lagi, ngilang lagi. Selang berapa lama lagi sama ditanya lagi, dibangunin lagi, yang dirasain apa gitu kan. Terus aku bilang iya, yang dirasain saat ini sama masih kayak tadi, dingin, pusing gitu kan. Terus dia nanya pandangan kamu gimana, pandangan masih buram, aku bilang gitu kan. Terus ya udah aku ngilang lagi sampai aku yang dibangunin yang ketiga apa yang keempat gitu, baru aku dibawa balik ke kamar aku. Nah pas balik ke kamar itu aku baru lihat jam tuh, nah ternyata tuh jam 6 sore. Ya mungkin sih operasinya sebentar, tapi nunggu aku sadarnya itu yang lama. Nah terus juga aku dikasih lihat sama mama hasil operasinya, tapi ya cuma di foto aja sih. Jadi mama foto, nih loh hasil dari, jadi waktu selesai operasi tuh si mama tuh dipanggil sama susternya, nih hasil operasinya nih. Jadi kayak ditaruh di dalam kayak toples kecil gitu nih, kayak gini nih. Aku nggak bisa share ke kalian karena itu jujur menjijikan. Kedua juga aku nggak tahu sih si mama masih simpan apa nggak fotonya, karena itu udah lama banget kan, udah 5 tahun yang lalu. Dan mama aku juga udah ganti handphone beberapa kali, takutnya filenya udah nggak ada. Pokoknya bentukannya itu bulat dan dia warna putih. Katanya sih kelenjar susu yang membeku. Ada juga yang bilang ya itu lemak ya kan, tapi ternyata yang memang dikeluarin dari payudara aku itu adalah kelenjar susu yang membeku. So setelah bangun balik ke kamar, aku belum bisa makan nasi. Jadi aku masih makan kayak nggak tahu cair sekali, aku lupa itu namanya apa. Pokoknya itu makanan pasca operasi. Habis itu besokannya baru aku bisa makan nasi dan lain-lain. Nah pertama siuman tuh balik kamar tuh aku nggak merasakan apa-apa. Yang aku rasakan malah kuping aku sakit karena kedinginan. Maaf. Karena aku merasakan kedinginan. Nah begitu agak maleman,
begitu mungkin obat biusnya udah hilang sepenuhnya, baru aku merasa dada aku tuh sakit banget, bener-bener sakit banget. Tadinya tuh aku pas balik kamar tuh masih bisa tuh bangun begini ya kan, masih bisa bangun. Terus udahannya pas udah malaman, mungkin pas si obat biusnya udah hilang total, dada aku tuh nih sini nih rasanya tuh sakit banget, bener-bener sakit banget. Jadi rasanya tuh kayak payudara aku tuh kayak ada yang timpah gitu loh, kayak ada yang tonjokin, kayak ada yang pokoknya berasa kayak ditimpa beban berat, dah sakit banget sampai aku tuh nggak bisa bangun dari kasur. Ya bukan bukan lebay ya, tapi emang begitu yang aku rasain ya kan. Nah terus yaudah pada akhirnya aku panggil suster, aku minta suster, tolong sus kasih obat atau apa gitu karena sakit banget, nyeri banget. Pas dikasih obat berapa kali aku nggak mendingan juga, sampai akhirnya aku dikasih cairan dan diinfus pakai cairan itu. Sejak diinfus itu baru mendingan jauh. Dan juga ya keesokan harinya udah much better, cuma masih sakit tapi udah nggak senyeri semalam. Aku udah makan normal, udah dikasih makan nasi dari rumah sakit,